Purbaya Yudi Sadewa copot 8 orang bea cukai. Dilansir bahwa dicopot ini adalah karena dugaan korupsi dan negara dirugikan miliaran rupiah. Bea cukai ini banyak mempersulit barang yang masuk dan barang keluar dengan beberapa dalih sehingga barang masuk dapat memberikan fee sehingga barang tersebut bisa diloloskan. Barang keluar juga dia punya imbalan sehingga barang bisa keluar. Kalau tidak seperti itu, maka barang masih menumpuk di pelabuhan. Apakah pegawai bea cukai ini lama-kelamaan kalau seperti ini, itu akan merugikan negara. Sehingga 8 orang direktur bea cukai dicopot oleh Purbaya. Negara harus untung, negara tidak harus rugi. Sehingga bea cukai sebagai urat nadi ekonomi Indonesia, maka harus betul-betul orangnya jujur. Penyelamatan ekonomi ada di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Butuh orang-orang yang jujur, tidak korupsi. Bagaimana dengan sikap Prabowo Subianto? Nama Purbaya Yudi Sadewa, yang akrab disapa Purbaya, mendadak jadi sorotan publik setelah memberhentikan 8 pejabat di lingkungan bea cukai. Ini bukan sekadar mutasi atau rotasi rutin, melainkan langkah tegas yang oleh banyak pihak dianggap sebagai sinyal kuat adanya masalah serius. Kehebohan semakin memuncak dengan munculnya dugaan aliran dana hingga 10 miliar rupiah per bulan, jumlah yang sangat besar, bahkan untuk praktik ilegal sekalipun. Kini muncul sejumlah pertanyaan, apakah ini hanya pelanggaran administratif semata? Ataukah bagian dari jaringan mafia yang sudah lama beroperasi? Dan yang paling mengkhawatirkan, siapa yang berada di balik perlindungan mereka? Kasus ini bukan hanya soal pencopotan jabatan. Ini menyangkut kepercayaan publik, integritas sistem, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Peristiwa ini berawal dari langkah internal yang awalnya luput dari perhatian publik. 8 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tiba-tiba dinonaktifkan tanpa seremoni atau penjelasan panjang. Keputusan cepat ini kemudian bocor dan menjadi viral di media sosial. Nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun langsung terseret dalam sorotan. Sebagai institusi yang berperan penting dalam pengawasan arus keluar masuk barang, lembaga ini memang termasuk titik rawan terjadinya penyimpangan. Sumber internal menyebutkan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mendahuluinya, mulai dari pengumpulan data, laporan, hingga indikasi kuat yang telah terdeteksi sejak beberapa waktu lalu. Namun, satu hal masih menjadi pertanyaan besar. Mengapa langkah ini baru diambil sekarang? Apakah karena tekanan publik, atau justru adanya konflik internal yang akhirnya membuka fakta yang selama ini tersembunyi? Inilah bagian yang paling menyita perhatian. Angka 10 miliar rupiah per bulan bukan sekadar isu tanpa dasar. Nilai ini disebut berasal dari praktik yang terstruktur, diduga berkaitan dengan pengaturan arus barang, kompromi dalam proses pemeriksaan, hingga potensi manipulasi dokumen. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran individu. Ini sudah menyentuh sistem. Bayangkan, jika dalam sebulan mencapai 10 miliar rupiah, maka dalam setahun bisa menembus 120 miliar rupiah. Dan bila praktik ini telah berlangsung lama, berapa besar sebenarnya kerugian negara? Lebih jauh lagi, pola seperti ini umumnya tidak berdiri sendiri. Dalam banyak kasus serupa, biasanya terdapat pelaksana di lapangan, koordinator, hingga pihak yang memberi perlindungan di level atas. Di titik inilah publik mulai bertanya, apakah 8 pejabat tersebut hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih besar?
Siapa yang paling diuntungkan dari aliran dana ini? Dan siapa yang memastikan praktik tersebut tetap berjalan aman? Kasus ini tidak berhenti pada angka dan dugaan semata. Semakin ditelusuri, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Terlihat adanya pola, indikasi jaringan, dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang belum terungkap. Pada bagian berikutnya, pembahasan akan mengarah pada pola praktik yang diduga terjadi, bagaimana sistem bisa disusupi dari dalam, serta indikasi adanya kekuatan yang lebih besar di balik layar. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam dengan pendekatan investigatif yang lebih tajam, mulai mengurai pola yang ada. Jika dugaan aliran dana 10 miliar rupiah per bulan itu benar, maka hampir dapat dipastikan. Ini bukan kerja segelintir orang. Ini adalah pola. Dalam berbagai kasus di sektor pengawasan barang, pola semacam ini biasanya memiliki alur yang rapi, berjalan senyap, dan sulit terdeteksi oleh mekanisme pengawasan biasa. Sumber yang memahami mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan beberapa titik rawan yang kerap dimanfaatkan. Pertama, jalur pemeriksaan barang impor. Di titik ini, nilai dapat dimanipulasi. Barang yang seharusnya dikenai bea tinggi bisa dipermudah prosesnya. Dokumen dapat disesuaikan, bahkan klasifikasi barang berpotensi diubah. Kedua, pengaturan jalur distribusi. Dalam sistem kepabeanan dikenal jalur hijau, kuning, dan merah. Barang yang masuk jalur hijau biasanya minim pemeriksaan fisik. Pertanyaannya, siapa yang menentukan jalur tersebut? Dan apakah keputusan itu sepenuhnya objektif? Ketiga, koordinasi internal. Dalam praktik yang diduga terstruktur, umumnya terdapat pembagian peran yang jelas. Pihak yang berhubungan dengan pelaku usaha, pihak yang mengelola dokumen, serta pihak yang memastikan sistem tetap aman tanpa menimbulkan indikasi mencurigakan. Pola seperti ini bukan hal baru. Dalam berbagai kasus korupsi di sektor logistik dan perdagangan, skema serupa pernah terungkap. Jika pola ini kembali terjadi, maka ini bukan sekadar kasus baru, melainkan pengulangan dari persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di titik ini, pertanyaan pun mulai bergeser. Bukan lagi, apa yang terjadi, melainkan, siapa saja yang terlibat. Pencopotan 8 pejabat memang bukan jumlah kecil. Namun, dalam perspektif jaringan, angka tersebut bisa memiliki dua makna. Mereka bisa saja aktor utama, atau justru hanya bagian dari lapisan tengah. Sebab, dalam praktik mafia ekonomi, struktur yang terbentuk hampir selalu berlapis. Lapisan operasional, lapisan pengendali, hingga lapisan yang memiliki pengaruh lebih besar di tingkat atas. Lapisan pengendali, dan lapisan pelindung. Lapisan terakhir inilah yang paling sulit dijangkau. Mengapa? Karena mereka kerap tidak muncul ke permukaan, tidak menandatangani dokumen, tidak terlibat langsung, tetapi memiliki pengaruh besar. Pengaruh itu bisa berupa koneksi politik, kekuatan dalam birokrasi, atau bahkan jejaring bisnis berskala besar. Dalam konteks ini, nama Purbaya Yudisadewa menjadi sorotan. Langkah pencopotan yang dilakukannya bisa dimaknai sebagai upaya pembersihan internal, atau sinyal adanya tekanan besar yang tengah dihadapi. Namun, ada satu hal penting yang belum didapatkan publik, transparansi penuh. Siapa saja yang diperiksa? Apa temuan resminya? Apakah akan ada proses hukum lanjutan? Tanpa kejelasan tersebut, kasus ini berisiko hanya menjadi sensasi sesaat. Semakin ditelusuri, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Pertama, mengapa baru terungkap sekarang? Jika aliran dana sebesar itu benar terjadi, sulit dipercaya tidak terdeteksi sejak awal. Kedua, mengapa hanya 8 orang? Dalam sistem sebesar bea cukai, banyak pihak terlibat dalam alur kerja. Sulit membayangkan praktik besar terjadi tanpa keterlibatan yang lebih luas. Ketiga, di mana peran penegak hukum? Apakah kasus ini sudah masuk tahap investigasi formal, atau masih sebatas penindakan internal? Keempat, apakah kasus ini akan berlanjut, atau justru mereda seiring waktu? Publik Indonesia sudah berkali-kali menyaksikan pola serupa. Kasus besar mencuat, menjadi viral, lalu perlahan menghilang. Jika itu kembali terjadi, yang hilang bukan hanya kasus, tetapi juga kepercayaan. Kasus ini belum selesai, bahkan bisa jadi, ini baru permulaan. Di bagian akhir, penting untuk melihat dampaknya secara lebih luas.
Jika dugaan praktik 10 miliar rupiah per bulan itu benar, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Mengapa? Karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan pintu utama arus keluar masuk barang di Indonesia. Penyimpangan di titik ini akan menimbulkan efek berantai. Pertama, kerugian negara. Pendapatan dari bea masuk dan pajak berpotensi bocor, sehingga mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Kedua, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Pelaku usaha yang bermain mendapat keuntungan. Biaya lebih rendah, proses lebih cepat, risiko lebih kecil, sementara pelaku yang patuh justru dirugikan. Ketiga, dampak pada harga pasar. Barang yang masuk secara tidak wajar bisa dijual lebih murah, merusak keseimbangan pasar, dan dalam jangka panjang melemahkan industri dalam negeri. Yang paling mengkhawatirkan adalah runtuhnya kepercayaan publik. Ketika institusi strategis dipandang tidak bersih, maka kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan ikut terganggu. Hal yang sering terabaikan adalah bahwa kasus seperti ini jarang berdiri sendiri. Jika praktik terstruktur benar terjadi, maka ada kemungkinan pengawasan tidak berjalan efektif. Celah sistem sengaja dibiarkan, atau bahkan terjadi kompromi di dalam sistem itu sendiri. Dalam kajian tata kelola, kondisi seperti ini dikenal sebagai korupsi sistemik, bukan sekadar individu yang bermasalah, tetapi sistemnya yang sudah terpengaruh. Jika itu yang terjadi, maka pencopotan 8 pejabat tidak akan cukup. Karena orang bisa diganti, tetapi pola bisa tetap berjalan. Disinilah harapan sekaligus kekhawatiran publik bertumpu pada langkah yang diambil oleh Purbaya Yudi Sadewa. Apakah ini awal dari pembersihan besar, ataukah hanya langkah sementara untuk meredam situasi? Kita kembali pada pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab. Siapa yang berada di balik semua ini? Sebab, dalam praktik dengan nilai miliaran rupiah setiap bulan, hampir mustahil tidak ada pihak yang mengetahui, membiarkan, atau bahkan melindungi. 8 pejabat telah dicopot. Namun, publik memahami, cerita ini tidak berhenti pada angka tersebut. Masih ada sisi gelap yang belum terungkap. Masih ada nama-nama yang belum muncul ke permukaan. Masih ada aliran dana yang belum dibuka secara transparan. Selama hal-hal tersebut belum terjawab, kasus ini akan terus menjadi tanda tanya besar, bukan hanya bagi penegak hukum, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar persoalan bea cukai. Ini menyangkut integritas negara, keadilan ekonomi, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran hingga ke akar. Jika benar ada praktik mafia yang terlibat, maka yang dibutuhkan bukan hanya pencopotan jabatan, melainkan pembongkaran menyeluruh hingga ke level atas, hingga ke inti persoalan, tanpa kompromi. Sebab, jika tidak, angka 10 miliar rupiah per bulan itu bisa jadi hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika menengok ke belakang, dugaan penyimpangan di sektor kepabeanan bukanlah hal baru. Dalam berbagai periode, praktik seperti pengaturan jalur, manipulasi nilai barang, hingga kolusi antara oknum aparat dan pelaku usaha kerap terungkap. Pola yang muncul pun cenderung serupa. Diawali keluhan pelaku usaha yang merasa dipersulit. Kemudian muncul jalan pintas yang ditawarkan oknum tertentu. Hingga akhirnya terbentuk jalur tidak resmi yang berkembang menjadi sistem bayangan. Dalam konteks saat ini, apa yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terasa seperti pengulangan pola lama. Perbedaannya, kali ini nilainya lebih besar, sorotannya lebih luas, dan tekanannya jauh lebih kuat. Pertanyaannya, apakah ini kegagalan dalam belajar dari masa lalu? Atau justru ada pola yang sengaja dipertahankan? Untuk memahami skala masalah, perlu dilihat dari sisi sistem. Secara teori, sistem kepabeanan modern telah dilengkapi dengan digitalisasi dokumen, pelacakan barang, audit internal, serta pengawasan berlapis. Namun dalam praktiknya, faktor penentu tetaplah manusia di dalam sistem tersebut. Ketika pihak yang memiliki kewenangan, mengakses data, menentukan jalur, dan mengesahkan dokumen, memilih untuk menyimpang, maka sistem secanggih apapun bisa dilemahkan. Kondisi ini sering disebut sebagai insider manipulation. Dalam skala yang lebih luas, bisa berkembang menjadi network-based corruption, yakni praktik yang melibatkan jaringan, bukan sekadar individu. Jika dugaan aliran dana 10 miliar rupiah per bulan itu benar, sangat kecil kemungkinan hal tersebut terjadi tanpa koordinasi.
Dan dari sini, kembali muncul bayangan tentang adanya aktor yang lebih besar di baliknya. Seiring kasus ini menjadi viral, tekanan publik pun meningkat. Media sosial ramai, diskusi menguat, dan tuntutan transparansi semakin besar. Publik mulai mempertanyakan, apakah kasus ini akan masuk ke ranah hukum? Siapa yang akan menangani? Sejauh mana proses pengusutannya? Dalam situasi seperti ini, harapan biasanya tertuju pada lembaga penegak hukum. Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan, tidak semua kasus besar berakhir dengan pembongkaran yang tuntas. Sebagian berhenti di tengah jalan, sebagian meredup dari pemberitaan, dan sebagian lainnya berakhir tanpa kejelasan. Di titik ini, langkah Purbaya Yudisadewa menjadi sangat krusial. Apakah ia akan membuka kasus ini secara transparan, mendorong proses hukum yang menyeluruh, atau membatasi penanganannya di lingkup internal saja? Jika penanganan tidak dilakukan secara serius, dampaknya bisa jauh lebih luas. Kepercayaan investor dapat menurun, karena kepastian hukum dipertanyakan. Di sisi lain, ekonomi bayangan berpotensi tumbuh, karena praktik ilegal merasa memiliki ruang aman untuk berkembang. Reformasi birokrasi bisa terhambat. Upaya perbaikan sistem akan terus terganggu jika praktik lama belum benar-benar dibereskan. Dan yang paling berbahaya, terjadi normalisasi penyimpangan. Ketika hal seperti ini dianggap lumrah, batas antara benar dan salah pun mulai kabur. Kasus ini menegaskan satu hal penting. Di balik sistem yang tampak rapi, bisa saja terdapat celah gelap yang bekerja tanpa terlihat. Pencopotan 8 pejabat memang menjadi langkah awal. Namun itu jelas bukan akhir. Karena publik tidak hanya ingin mengetahui siapa yang dicopot. Publik ingin tahu, siapa yang mengatur, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang melindungi. Nama Purbaya Yudisadewa kini berada di titik yang menentukan. Langkah berikutnya akan menjawab satu hal krusial. Apakah ini akan menjadi momentum perubahan, atau hanya episode singkat yang segera dilupakan? Jika dugaan adanya praktik 10 miliar rupiah per bulan benar, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah ini terjadi? Melainkan, seberapa dalam akar yang harus dicabut agar sistem benar-benar bersih. Untuk memahami skalanya, bayangkan sebuah skenario yang kerap disebut dalam praktik kepabeanan bermasalah. Sebuah kontainer masuk ke pelabuhan. Secara dokumen, nilainya tercatat tertentu. Namun dalam praktik, nilai tersebut bisa saja diturunkan melalui penyesuaian dokumen. Di titik ini, peran oknum menjadi sangat menentukan. Jika barang masuk jalur merah, seharusnya diperiksa ketat. Namun jika diarahkan ke jalur hijau, proses bisa berjalan lebih mudah tanpa pemeriksaan mendalam. Disinilah dugaan praktik terjadi. Dokumen disesuaikan, jalur ditentukan, pemeriksaan dilonggarkan. Sebagai imbalannya, aliran dana diduga berjalan secara rutin. Jika pola ini berulang dalam 1 bulan, maka angka 10 miliar rupiah menjadi masuk akal. Dalam konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, skenario seperti ini sangat sensitif. Satu celah kecil saja bisa membuka peluang praktik yang jauh lebih besar. Praktik semacam ini hampir tidak mungkin berjalan tanpa struktur. Dalam banyak kasus, biasanya terdapat rantai peran yang saling terhubung. Pelaksana lapangan, pengendali teknis, koordinator, hingga lapisan pelindung. Lapisan terakhir inilah yang paling sulit disentuh. Bukan karena terlihat jelas, tetapi justru karena bekerja di balik layar, melalui pengaruh, pembiaran, atau perlindungan tidak langsung. Ketika publik bertanya, siapa bekingnya, yang sebenarnya dicari adalah siapa di level atas yang mengetahui, namun tidak menghentikan. Setelah pencopotan 8 pejabat, situasi kini berada di titik krusial. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, pembongkaran besar, kasus berkembang, nama-nama baru terungkap, proses hukum berjalan, dan jaringan mulai terbuka. Kedua, mereda perlahan, kasus berhenti di level ini, tidak ada perkembangan berarti, dan perhatian publik perlahan memudar. Sejarah menunjukkan, kedua pola ini kerap berulang dalam berbagai kasus besar. Dan hasil akhirnya sangat ditentukan oleh tekanan publik, keberanian dari dalam institusi, serta komitmen penegakan hukum. Di titik ini, peran Purbaya Yudisadewa kembali menjadi sorotan utama. Apakah langkah ini akan didorong hingga tuntas? Ataukah berhenti sebagai awal tanpa kelanjutan? Di tengah situasi ini,
respons publik terbelah. Sebagian melihatnya dengan optimisme. Ini bisa menjadi awal pembersihan besar dan momentum reformasi. Namun, tidak sedikit yang bersikap skeptis. Kasus besar kerap mereda tanpa kejelasan. Yang tersentuh hanya level bawah. Sementara aktor utama tetap luput. Keraguan ini bukan tanpa dasar. Ia terbentuk dari pengalaman panjang, dan justru disitulah tantangan terbesarnya, memulihkan kepercayaan yang telah lama terkikis. 8 pejabat telah dicopot. Dugaan aliran 10 miliar rupiah per bulan telah mencuat. Sistem mulai dipertanyakan. Namun, satu hal masih menggantung, kebenaran yang belum sepenuhnya terbuka. Kasus ini bukan sekadar isu viral. Ini adalah ujian, bagi sistem, bagi penegak hukum, dan bagi keberanian untuk mengungkap apa yang selama ini tersembunyi. Jika benar ada jaringan yang bekerja di baliknya, maka yang dihadapi bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan mekanisme yang telah berjalan lama. 8 pejabat dicopot, angka yang tampak sederhana, namun menyimpan pertanyaan besar. Di baliknya, muncul dugaan aliran 10 miliar rupiah setiap bulan. Jumlah sebesar itu tidak mungkin bergerak tanpa jalur, tanpa sistem, dan tanpa perlindungan. Padahal, dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, realitas justru memunculkan pertanyaan sebaliknya. Jika dihitung secara sederhana, 10 miliar rupiah per bulan berarti 120 miliar rupiah per tahun. Dalam 2 tahun, mencapai 240 miliar rupiah. Dan jika berlangsung lebih lama, nilainya bisa mendekati setengah triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, ini bukan sekadar kesalahan administratif. Jika terbukti, ini menunjukkan operasi yang terorganisir. Sistem pada dasarnya dirancang untuk mengawasi. Namun, ketika pihak di dalamnya menyimpang, yang terjadi bukan lagi sekadar kebocoran, melainkan pembiaran. Dan pembiaran yang terus berlangsung perlahan berubah menjadi kebiasaan. Pada titik tertentu, pelanggaran tidak lagi terasa sebagai pelanggaran. Publik pun kembali bertanya, apakah kasus ini akan diusut hingga tuntas, atau berhenti pada pencopotan semata? Nama Purbaya Yudi Sadewa kini berada di garis depan. Setiap langkah dan keputusannya akan menjadi sorotan. Karena dalam situasi seperti ini, diam pun bisa dimaknai sebagai sikap. Jika benar ada jaringan, maka 8 orang bukanlah akhir. Jika benar ada aliran dana, maka 10 miliar rupiah bukan batas. Dan jika benar ada pihak yang melindungi, maka inilah saatnya untuk membuka semuanya. Kasus ini, pada akhirnya, menguji satu hal mendasar, keberanian. Keberanian untuk membuka, membersihkan, dan tidak berhenti di tengah jalan. Sebab, jika tidak, maka angka 10 miliar rupiah per bulan itu mungkin hanyalah permukaan dari persoalan yang jauh lebih besar. 8 pejabat telah dicopot. Bukan karena rotasi, bukan karena promosi, tapi karena sesuatu yang diduga jauh lebih besar. 10 miliar rupiah per bulan. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik sistem yang seharusnya ketat? Di dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, muncul dugaan praktik yang mengguncang. Sebuah pola, sebuah aliran, dan kemungkinan, sebuah jaringan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan yang mengguncang institusi strategis negara? Nama Purbaya Yudi Sadewa, atau yang akrab disapa Purbaya, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah mencopot 8 pejabat di lingkungan Bea Cukai. Bukan mutasi biasa, bukan rotasi rutin, tetapi sebuah langkah yang oleh banyak pihak disebut sebagai sinyal keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang membuat publik semakin terkejut, muncul dugaan adanya aliran dana mencapai 10 miliar rupiah per bulan. Angka yang tidak kecil, bahkan, untuk ukuran praktik ilegal sekalipun. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya pelanggaran administratif? Atau bagian dari jaringan mafia yang sudah lama bermain? Dan yang paling mengkhawatirkan, siapa yang melindungi mereka? Kasus ini bukan sekadar soal pencopotan jabatan. Ini tentang kepercayaan, tentang sistem, dan mungkin, tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Peristiwa ini bermula dari langkah internal yang awalnya tidak banyak diketahui publik. 8 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tiba-tiba dinonaktifkan. Tidak ada seremoni, tidak ada penjelasan panjang, hanya keputusan cepat,
yang kemudian bocor dan viral di media sosial. Nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai langsung terseret ke pusaran sorotan. Sebuah institusi yang memiliki peran vital dalam arus keluar masuk barang negara, sekaligus salah satu titik paling rawan praktik penyimpangan. Sumber internal menyebutkan bahwa langkah ini bukan keputusan mendadak. Ada proses panjang di belakangnya. Ada pengumpulan data, ada laporan, bahkan disebut-sebut sudah ada indikasi kuat sejak beberapa waktu lalu. Namun, yang menjadi tanda tanya besar, kenapa baru sekarang? Apakah tekanan publik yang memaksa? Ataukah ada konflik internal yang akhirnya membuka tabir? Angka 10 miliar rupiah per bulan bukan sekadar spekulasi liar. Nilai ini disebut-sebut berasal dari praktik yang terstruktur, diduga berkaitan dengan pengaturan arus barang, main mata, dalam proses pemeriksaan, hingga potensi manipulasi dokumen. Jika benar, maka ini bukan lagi pelanggaran individu. Ini sistem. Bayangkan, jika dalam satu bulan mencapai 10 miliar rupiah, maka dalam setahun bisa menembus 120 miliar rupiah. Dan jika praktik ini sudah berjalan lama, berapa total kerugian negara? Lebih jauh lagi, pola seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Dalam banyak kasus serupa, selalu ada operator lapangan, koordinator, dan pelindung di level atas. Disinilah publik mulai bertanya, apakah 8 pejabat ini hanya ujung gunung es? Siapa yang menikmati aliran dana terbesar? Dan siapa yang memastikan praktik ini tetap aman? Semakin dalam ditelusuri, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Ada pola, ada kemungkinan jaringan, dan mungkin ada nama-nama besar yang belum terungkap. Di bagian berikutnya, kita akan membahas pola permainan yang diduga terjadi, bagaimana sistem bisa dibobol dari dalam, dan indikasi adanya kekuatan yang lebih besar di balik layar. Jika dugaan aliran dana 10 miliar rupiah per bulan itu benar, maka satu hal hampir pasti. Ini bukan kerja 1-2 orang. Ini pola. Dan dalam banyak kasus yang pernah terjadi di lingkungan pengawasan barang, pola seperti ini biasanya memiliki alur tetap, yang berjalan rapi, senyap, dan sulit terdeteksi oleh sistem biasa. Sumber yang memahami mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan bahwa ada beberapa titik rawan yang kerap dimanfaatkan. Pertama, jalur pemeriksaan barang impor. Disinilah nilai bisa dimainkan. Barang yang seharusnya dikenakan bea tinggi bisa dipermudah. Dokumen bisa disesuaikan. Bahkan, klasifikasi barang bisa diubah. Kedua, pengaturan jalur distribusi. Dalam sistem kepabeanan, ada istilah jalur hijau, kuning, dan merah. Jika sebuah barang masuk jalur hijau, maka pemeriksaan fisik bisa diminimalkan. Pertanyaannya, siapa yang menentukan jalur itu? Dan apakah keputusan tersebut benar-benar objektif? Ketiga, koordinasi internal. Dalam praktik yang diduga terstruktur, biasanya ada pembagian peran. Pihak yang berhubungan dengan pelaku usaha, pihak yang mengatur dokumen, dan pihak yang memastikan sistem tidak berbunyi. Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Pola seperti ini pernah terungkap dalam berbagai kasus korupsi besar di sektor logistik dan perdagangan. Dan jika benar terjadi lagi, maka ini adalah pengulangan dari masalah lama yang belum pernah benar-benar selesai. Kementerian Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, mengaudit bea cukai. Miliaran rupiah negara dirugikan. Per hari, negara mengalami kerugian dugaan 10 miliar per bulan dari bea cukai. Setahun sudah 1 triliun 20 miliar. Uang tersebut uang yang sangat besar. Kalau tidak diselamatkan, maka uang negara mengalami kebobolan atau banyak yang raib karena dari bea cukai saja tidak diselamatkan. Padahal untuk menggaji orang-orang dari bea cukai menggunakan dana negara. Ini adalah strategi dari Purbaya Yudi Sadewa menyelamatkan
uang-uang negara supaya tidak hilang. Sehingga uang-uang ini kalau dikumpulkan akan bertambah banyak dan kegunaannya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia sehingga rakyat menjadi sejahtera. Rakyat kesehatannya gratis. Rakyat pajaknya tidak usah bayar pajak. Kekayaan alam Indonesia sangat subur. Kekayaan alam Indonesia menambah kemakmuran bagi masyarakatnya. Kenapa kita membayar pajak mahal, padahal jalannya jelek, kesehatan tidak gratis, anak sekolah juga tidak gratis? Ada apa dengan negara ini? Kesalahannya di mana? Maka Purbaya Yudi Sadewa ingin mengembalikan bangsa Indonesia mengalami kejayaan seperti zaman dulu. Dan kejayaan itu akan tercapai bila pemangku kepentingannya jujur, pemangku kepentingannya tidak korupsi. Dan korupsi ini harus disingkirkan. Sehingga Prabowo tegas bahwa koruptor harus dihukum mati dan dimiskinkan. Koruptor harus jauh dari negara kita. Sehingga Indonesia emas yang diharapkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi dapat tercapai. Bravo Purbaya Yudi Sadewa.